misteri di rumah kos milik Ko Ivan. Ya sudah, mulai besok lo orang boleh jaga di sini ya, ucap Ko Ivan pada Andre sambil membereskan berkas-berkas dan nota di atas meja ruang kerjanya. Siap bos, tapi saya bingung bos. Kalau besok hari pertama dan harus jaga pertama sendirian, ucap Andre pada bosnya sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ya udah, tenang aja. Si Opan kan masih sampai hari Jumat di sini buat ngajarin lo. Oh, gitu ya bos. Saya pikir belum selesai Andre berbicara, bosnya langsung menyela. Gue udah paham, lo orang gak bakalan bisa kalau langsung dilepas gitu aja. Jadi walaupun Opan udah pamit berhenti, tapi ya gue bakalan suruh dia buat ngajarin lu selama 3 hari ya, ucap Ko Ivan sambil menutup lalu mengunci pintu ruang kerjanya yang berada di dekat garasi mobil. Siap bos, jawab Andre sambil menganggukkan kepalanya. Satu pesan dari gue nih ya, lu orang jangan mudah percaya sama cerita-cerita tahayul dari orang-orang yang ada di sekitaran sini, ucap bosnya lagi. Memangnya ada cerita apa ya bos? Andre mengerutkan dahi bingung. Ya intinya cerita-cerita horor gitulah. Di Jakarta mana ada si hantu, mereka aja yang pada ngehayal. Ya udah, gue mau ke kamar gue dulu. Tas lu taruh aja di bawah tangga. Lu orang bisa tidur di bawah tangga atau di lantai 3 sama yang lainnya ya. Ko Ivan pun lalu berlalu meninggalkan Andre dan Yuswan berdua. Andre bingung mendengar ucapan dan pesan dari bosnya tersebut. Tatapannya menyapu memperhatikan tempat di sekitarnya. Andre merasa tak ada yang janggal. Dengan suasana tempatnya bekerja itu hanya ada sekitar 5 motor yang terparkir rapi dan ada 2 ekor anjing yang berada di halaman depan rumah bosnya tersebut. Itu tas mau lu pegang aja. Kalau lu mau tidur di atas sono, ucap Yuswan agak ketus. Andri tersadar dari lamunannya. Ia menatap ke arah Yuswan sesaat lalu kemudian pergi masuk melewati garasi dan memasuki pintu tengah. Songong banget, gumam Andre sambil melangkah pergi. Sedangkan Yuswan hanya melirik sinis mendengar Andre menggerutu. Ya, Andre memang baru hari ini pindah kerja ke rumah bosnya, tapi dia sebenarnya sudah bekerja dengan bosnya sekitar hampir 1 tahun. Tapi berhubung Opan, salah satu penjaga kos-kosan milik bosnya itu akan menikah, maka Opan memutuskan untuk resign dan akhirnya Andre yang tadinya bekerja di pabrik milik Ko Ivan akhirnya dipindahkan untuk menjaga di rumah sekaligus kos-kosan milik bosnya yang memiliki 24 kamar. Andre membuka pintu tengah dan mulai masuk menuju tangga. Andre merasakan suasana tiba-tiba saja berbeda. Angin tiba-tiba berembus dari arah dalam, udaranya terasa lembab, bulu kuduknya merinding. Namun ia tetap meneruskan langkahnya menaiki anak tangga satu persatu. Dan tepat ketika ia menapakkan kakinya di lantai 2, dia kaget kala ada suara berisik di sebuah ruangan gelap yang terletak tepat di depan tangga. Andre mendekat. Ia mencoba membuka pintu tersebut karena ia berpikir mungkin salah satu temannya ada yang menempati kamar tersebut. Saat ia meraih dan mencoba membuka pintu tersebut, ternyata pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan lampunya mati. Andre yang penasaran mencoba mengintip dari jendela kamar tersebut. Namun karena gelap, dia hanya bisa melihat samar-samar ada tumpukan barang yang tidak terpakai di dalam kamar tersebut. Ngapain lu, Andre? Terdengar suara seseorang dari ujung atas tangga. Lu Jang, ngagetin gua aja lu, saut Andre pada teman yang bernama Ujang. Ya lagian, lu ngapain sih pakai mau masuk ke kamar itu segala? Nanti kesurupan baru nyaho lu. Ujang beranjak menghampiri Andre yang hanya diam di depan kamar tersebut. Emang ini kamar apaan sih? Andre merasa penasaran dengan kamar tersebut. Udah deh, buruan dah ke atas. Tuh gua ada kue tart. Ngobrolnya ntar aja sambil makan kue yuk. Ujang merangkul bahu Andre sambil mengajaknya ke lantai 3. Beberapa menit berselang, setelah selesai merapikan barang bawaan milik Andre, ia pun lalu keluar dari kamar menghampiri Ujang yang duduk di samping tandon air. Nih, makan nih. Ya,
Cuma sisa segini, seperempat doang. Tadi mah habis dimakan rame-rame sama anak-anak. Ujang menyodorkan kue tart yang sudah sedikit acak-acakan karena dipotong tidak beraturan. Lu ulang tahun nih, Jang. Happy birthday ya, ucap Andre sambil memotong kue tart tersebut. Ya enggak, itu mah dapat dikasih sama anak kos malam. Cowoknya katanya sih ulang tahun, jawab Ujang sambil menyulut rokoknya. Buset, ini kue tart semalam. Andre kaget sambil membolak-balikan kue tart di tangannya untuk memastikan tidak ada jamur di kue tersebut. Lah, anak-anak aja pada doyan, lagian perut lu kan bukan perut bayi kan? Udah sih makan aja, enak, ucap Ujang mencoba meyakinkan. Ya sih enak. Andre pun lalu melahap habis sisa kue tersebut. Jang, emangnya itu kamar apaan sih? Kayaknya udah lama gak kepake ya. Tanya Andre yang masih penasaran dengan kamar kosong di lantai 2 tersebut. Ya selama 2 tahun gue kerja di sini mah, gue cuma pernah lihat itu kamar 2 kali dibuka. Pas si bos mau naruh barang-barang di situ, jelas Ujang. Oh, itu gudang. Tapi kayaknya ruangan itu kayak agak-agak aneh gitu ya auranya pas gue lihat. Kayak angker gitu deh, ucap Andre. Ya emang angker, makanya jarang dibuka, jawab Ujang sambil menghisap rokok filter di tangannya. Lah, kok bisa? Tanya Andre penasaran. Jadi dulu, kamar itu kamarnya Teh Surti, babysitter anak si bos. Dia itu orang Bogor, sama kayak gua. Rumahnya itu cuma berjarak 1 kilometer doang dari rumah gua. Nah, waktu itu pas habis dari pasar, dia nyuci. Terus berhubung jemuran di sini pada penuh, jadi dia ke kosan bos dah yang satunya. Nah, dia naik ke atas, kebetulan gue yang anterin dia pakai motor sambil bawa ember yang isinya cucian. Pas sampai sana gue nggak ikut masuk, gue ngopi aja di warung depan kos-kosan bos yang ada di sana. Nah, Mbak Surti yang babysitter itu langsung masuk tuh ke dalam kosan. Tadinya mah gue tawarin biar gue bawain aja tuh cucian ke atas lantai 4, tapi dianya mah gak mau. Dia bilang, udah Jeng, biar saya bawa sendiri aja, enteng. Ya udah, berhubung dia katanya bisa sendiri, ya akhirnya gue nungguin di depan sambil ngopi. Terang Ujang panjang lebar. Terus sekarang kemana orangnya? Perasaan tiap minggu gue kesini gak pernah ketemu sama dia deh. Tanya Andre penasaran. Ya bentar dulu atuh, diam dulu. Gue belum selesai ceritanya. Jadi pas waktu dia nyuci tuh, gue nungguin tuh kan sampai hampir 2 jam. Tapi kok dianya nggak nongol-nongol, padahal perasa nyucinya gak banyak. Harusnya mah setengah jam juga kelar. Nah, gak lama setelah itu gue denger tuh ada suara cewek teriak-teriak di rumah sebelah. Gue pikir lagi berantem ya kan, terang Ujang panjang lebar. Terus Andre di sini semakin penasaran. Ya gue cuekin aja karena gue pikir mah bukan urusan gue. Nah, abis itu gue buru-buru tuh masuk ke dalam, terus naik ke atas nyamperin Mbak Surti supaya dia cepet-cepet karena gue malas. Gue pikir ada orang berantem, gue takut aja terlibat kalau masih di sana. Nah, pas sampai atas tuh, gue cariin tuh Teh Surti, tapi nggak ada. Cuma ada sendalanya sebelah doang. Itu ada di tangga yang memutar di pinggiran itu. Nah, pikiran gue tuh mendadak nggak enak dong, karena tangga itu kan tangganya memutar, terus pembatasnya cuma setinggi lutut. Apalagi tetangga sebelah kos itu yang tadinya cuma 1 orang teriak-teriak, itu gue denger ada beberapa orang yang mulai teriak-teriak histeris. Refleks, gue langsung menuju ke lantai atas bagian samping. Gue lihat ke bawah, nah di situ tuh gue bener-bener kaget, gue lemes, sok banget. Ujang menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya ke muka. Hah? Terus gimana? Andre makin penasaran. Gue lihat ke bawah tuh, banyak darah ngalir nyiprat kemana-mana. Teh Surti jatuh tepat di lantai tempat tetangganya sebelah biasa parkirin mobilnya. Nah, ember yang Teh Surti pakai itu ikutan jatuh, tersangkut di lampu taman belakang rumah itu. Bajunya yang dia bawa juga berserakan di atas rumput. Sedangkan kondisi Teh Surti waktu itu, astaga, Ujang seakan tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Matanya mulai berderai air mata mengingat kejadian beberapa tahun silam. Yang jelas, waktu itu mah Teh Surti meninggal di tempat. Kaki, tangan, dan juga beberapa jarinya patah. Kepalanya juga pecah. Gue nyesel banget, Cok. Coba seandainya gue waktu itu ikut ke atas bantuin bawain baju-bajunya, mungkin gak bakalan kejadian kayak gitu, ucap Ujang sambil mulai menangis sesenggukan. Andre mengusap bau kawannya tersebut bermaksud menenangkan. Sabar bro, semuanya udah terjadi.
Ujang mengangguk pelan. Semenjak itu, kamar bekas Teh Surti dikosongin. Gak ada yang berani masuk ke sana. Bahkan buat lewat aja kalau pas malam mah juga pada banyak yang gak berani. Karena beberapa orang sempet ada yang lihat sosok perempuan pakai baju putih berdiri di depan pintu kamar itu pas tengah malam. Nanti dulu, jadi maksud lo semenjak itu suka ada sosok yang menyerupai Teh Surti? Tanya Andre. Pernah, tapi mah jarang. Justru 43 yang sering ada penampakan. Maksudnya di kos nomor 43 tempat kejadian. Ucap Ujang mencoba menjelaskan lagi. Jadi sosok itu sering gentayangan di kos 43. Emangnya teman-teman banyak yang pernah lihat penampakannya? Tanya Andre semakin penasaran. Ya nggak ada sih, palingan ya mereka cuma dengar suara-suara aneh gitu kalau malam. Ya kayak suara orang nangis gitu. Atau kadang kayak suara benda jatuh gitu dah. Kalau teman-teman sih nggak ada yang pernah lihat penampakan di sana. Tapi kalau yang ngekos mah sering diteror sama penampakan. Sampai-sampai belum juga habis masanya, belum sampai sebulan udah pada pindah ke kosan yang lain. Intinya mah pokoknya yang ngekos ganti-ganti mulu. Pada nggak betah tinggal di situ, khususnya kamar 04. Ah, udah ceritanya. Gue jadi merinding malam-malam gini cerita hantu. Ayo tidur, besok kita kerja biar nggak kesiangan. Ujang beranjak menuju ke kamarnya. Andre menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia bergidik, membayangkan kejadian yang barusan diceritakan kawannya tersebut. Andre bergegas masuk ke dalam kamar, bergegas naik ke ranjang tidur di samping Ujang. Waktu pun berlalu, keduanya terlelap. Hari demi hari dilalui tanpa ada satupun hal yang janggal. Hari itu, di hari Sabtu adalah hari terakhir Andre jaga siang karena esok di hari Minggunya berganti giliran untuk jaga malam hingga seminggu ke depan. Sore menjelang, Opan yang selama beberapa hari menemani dan mengajari Andre pun hendak berpamitan pulang. Dre, gue pamit ya. Opan menghampiri Andre yang duduk di pos jaga. Oh iya Pan, makasih ya udah ngajarin gue selama beberapa hari ini. Ucap Andre sambil menjabat tangan Opan. Ya, sama-sama, jawab Opan tersenyum. Gue pesen sama lu Andre. Tolong diinget-inget. Ucap Opan serius. Pesen apaan sih? Tanya Andre. Lu mulai besok kan ganti shift jaga malam. Nah, lu jaga deh sholat 5 waktu lu. Terus nanti kalau pas jaga malam, jangan cuma main handphone mulu. Banyakin juga baca doa. Ya semoga aja lu gak ngalamin hal-hal aneh kayak yang pernah gua alamin. Pesan Opan sambil menepuk pundak kawannya tersebut. Apaan sih Pan? Apa maksud lu penampakan gitu? Hantu gitu maksud lu? Hah? Tanya Andre. Udah, pokoknya itu pesan gua. Ingat-ingat, jangan sampai lupa. Yaudah, gue cabut dulu, udah sore nih. Opan lalu pergi tanpa menjawab rinci pertanyaan dari Andre, meninggalkannya yang masih bingung dengan apa yang Opan maksud. Yaudah deh, hati-hati. Andre melambaikan tangan ke arah Opan yang pergi dengan menaiki taksi online yang sudah ia pesan tadi. Waktu menunjukkan tepat pukul 7 malam, waktunya bagi Andre untuk beristirahat setelah seharian berjaga. Terlihat Yuswan keluar dari ruang tengah berjalan menuju pos jaga. Bro, udah jam 7 malam nih, gue istirahat dulu ya. Gantian lo yang jaga ya, sapa Andre ramah. Ya udah sono, jawab Yuswan ketus. Wan, itu di meja ada kopi. Barusan gue beliin buat lo biar gak ngantuk pas jaga malam ntar. Andre berusaha tetap ramah meskipun hatinya agak dongkol. Ya, jawab Yuswan singkat. Andre pun lalu berlalu meninggalkan Yuswan sambil berusaha menyembunyikan kekesalannya. Yuswan kenapa dah? Kayak gak suka banget sama gua, gumam Andre dalam hati. Ia pun lalu bergegas ke lantai atas untuk mengambil baju ganti dan juga peralatan mandi. Setelah itu, ia pun kembali turun menuju ke lantai 1 karena disitulah letak kamar mandi karyawan. Namun, baru sampai lantai 2 tepat di depan kamar kosong bekas kamar Teh Surti, langkahnya pun terhenti. Ia mendengar seperti ada suara benda yang dipatahkan. Rek, retek. Rek. Beberapa detik setelah itu terdengar suara tangisan perempuan dari dalam kamar kosong tersebut. Andre yang memang sudah mengetahui kisah tentang kamar tersebut pun langsung secepat mungkin menuruni tangga menuju kamar mandi yang ada di lantai bawah. Jantungnya berdegup kencang, terkejut dengan apa yang baru ia dengar barusan.
Sial, suara apaan itu barusan? Andre ketakutan. Bahkan untuk masuk ke kamar mandi saja ia merasa takut. Namun bagaimana lagi? Dia tidak mungkin meminta salah satu temannya untuk menungguinya mandi di depan pintu. Andre pun segera masuk ke dalam kamar mandi. Ia mandi sambil bernyanyi. Ia harap dengan bernyanyi bisa menghilangkan rasa takutnya. Beberapa saat ketika Andre sedang menggosok giginya, tiba-tiba terdengar pintu kamar mandinya seperti diketuk dan digaruk secara bergantian. Tok tok tok, tok tok tok, srek, tok tok tok, srek. Andre pun menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia menutup kerannya, berusaha untuk menangkap suara yang barusan ia dengar. Ia tempelkan telinga kanannya ke pintu kamar mandi. Terdengar suara lirih seorang wanita yang sayup-sayup terdengar mengucap sesuatu dari balik pintu kamar mandi. Tolong, tolong, cari, cari. Srek! Suara gesekan kuku dengan pintu. Andre terpaku, badannya menggigil. Segera ia memakai handuk untuk menutupi tubuh bagian bawahnya. Ia ingin segera keluar, tapi ia takut untuk membuka pintu kamar mandi tersebut. 15 menit ia diam terpaku di dalam, berharap ada seseorang yang lewat di depan kamar mandi agar ia berani keluar. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja sesuatu seolah mendorong-dorong pintu yang masih dalam keadaan terkunci itu berkali-kali. Perasaan Andre semakin tak karuan. Tatkala sesuatu di luar sana seolah mendorong lebih kuat diiringi dengan suara berat, tapi yang terdengar kali ini adalah suara laki-laki. Aduh, aduh, terdengar suara layaknya seseorang yang sedang menahan sakit yang teramat sangat. Badan Andre semakin bergetar hebat, menahan ketakutan. Uh, aduh, suara tersebut seolah menggeram lebih kencang. Brak, pintu digebrak kencang dari luar. Siapa di dalam? Woi, woi, buruan, cepirit gocok, teriak suara tersebut. Ceklek, Andre membuka pintu kamar mandinya. Ia lega, akhirnya ada orang yang datang dan ternyata itu adalah manusia, bukanlah hantu. Syukur ada lu Bambang, gue terselamatkan, ucap Andre lega sambil memegangi kedua bahu pria pendek berbadan gemuk tersebut. Lu, lega gue cepirit. Minggir lu, awas. Bambang mendorong tubuh Andre keluar dari kamar mandi. Andre pun keluar dari kamar mandi sambil menutupi hidungnya karena tak kuasa menahan aroma busuk dari celana Bambang yang sudah terlihat basah di bagian belakangnya. Baru 2 langkah, namun langkahnya terhenti menyadari ia menginjak sesuatu yang lembek-lembek di keset depan kamar mandi. Woi, sial lu, berak lo keinjek sama gua, bau banget gila. Ya udah, makanya gak usah dicium, canda Bambang sambil ngeden. Andre berjalan melompat dengan sebelah kakinya masuk ke kamar mandi sebelah untuk mencuci kaki kirinya yang habis menginjak puding kadaluarsa milik Bambang. Lonceng jam di ruangan tengah berbunyi tepat menunjukkan jam 12 malam. Andre berjaga dengan ditemani Ujang dan juga Windy. Ngantuk ayo atuh tidur, besok banyak kerjaan kan Teti juga, ajak Ujang pada kakak perempuannya itu. Buset dah lu Jang, udah gede tidur masih minta ditemenin sama si tetehnya, gak malu lu, ejek Andre. Ya enggak tuh, teteh kan ada kamar sendiri. Lah gua akan tidur di atas di tempat lu juga, balas Ujang sambil mencita kepala Andre. Windy tertawa melihat tingkah mereka. Ya, Ujang dan Windy berasal dari sebuah kampung di Bogor. Mereka berdua hanya terpaut usia 2 tahun. Ujang berusia 19 tahun, sedangkan Windy berusia 21 tahun. Jang, ayo atuh. Bang Andre, saya duluan masuk ya. Windy berpamitan pada Andre. Ya teh, jawab Andre agak grogi. Ya, Andre selalu grogi ketika ia bertemu dengan Windy. Dia menyukai Windy, namun tak mau mengungkapkan perasaannya karena ternyata Windy adalah pacar dari Yuswan dan mereka sudah hampir 1 tahun ini berpacaran. Ujang dan Windy pun lalu masuk meninggalkan Andre seorang diri di pos jaga. Waktu berlalu dengan cepat. Satu persatu anak kos sudah pulang, hanya beberapa saja yang belum datang. Andre melirik ke arah jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 2.51 dini hari. Udah tinggal 2 orang lagi yang belum pulang, penghuni kamar 105 sama 115. Tidur dulu
Lagian kata si Opan kan mereka ini biasanya pulang jam 5 subuh, ucapnya sambil merebahkan diri di depan bambu yang ada di luar pos jaga. Sambil menikmati musik yang ia dengarkan melalui headset, tanpa terasa Andre pun terlelap tidur. Beberapa saat kemudian, saat sedang terlelap tidur, tiba-tiba ia dikagetkan karena ada yang menarik dagunya dari atas kepalanya. Ia membuka matanya, masih tetap dalam keadaan berbaring terlentang. Jelas-jelas ia dapat melihat sosok wanita berbaju putih dengan rambut tergerai menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu muncul dari sebelah kanannya sambil memegangi dagu Andre. Ia bergerak dari sisi kanan dan kiri secara bergantian, seolah tengah mengajak Andre untuk bermain cilukba. Sosok yang berada dalam jarak hanya setengah jengkal di atas wajah Andre itu menampakkan wajah setengah hancur dengan mata bulat putih sempurna. Senyum seringai terukir nyata di wajah seramnya. Tetesan darah merah kental mengalir dari sela-sela gigi runcingnya. Mimpi apaan sih nih? Gumam Andre, menyangka jika semua itu hanyalah mimpi buruk semata. Andre tak merasa takut sekalipun karena ia pikir itu hanyalah mimpi. Selama hampir 1 menit, sosok tersebut tetap melakukan hal yang sama, muncul dari kanan dan kiri secara bergantian. Andre menatap ke arah perutnya sendiri. Ia kaget dan berpikir, "Loh, kok bajunya sama kayak yang gue pakai pas sebelum tidur tadi? Handphonenya juga, headsetnya juga semua sama." Pikiran Andre mulai tidak karuan. Ia mencoba menatap kembali wajah sosok tersebut yang hanya terpaut sekitar 15 cm dari mukanya. Jangan-jangan ini bukan mimpi. Oke, kalau seandainya mobil yang keparkir di samping gua mobil sedan warna biru, berarti ini jelas bukan mimpi. Andre perlahan melirik ke arah mobil yang ada di sebelah kanannya dan deg, jantungnya berdegup kencang karena benar mobil di sampingnya itu berwarna biru. Andre lalu berusaha untuk bangkit dari posisinya, namun karena shock dia seolah kehilangan banyak tenaga. Terlebih lagi sosok itu memegang erat bagian dagunya dan menariknya ke atas. Andre mencoba untuk mengucap doa sebisanya, namun bibir tak mampu berucap karena dagunya masih tertahan. Ia tak sanggup lagi menatap sosok itu yang pas sekali berada di depan wajahnya. Andre memejamkan matanya rapat-rapat, mencoba membaca beberapa ayat Al-Quran dalam hati. Seketika genggaman erat di dagunya melembang, kemudian menghilang beserta sosok makhluk tersebut. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Andre berusaha bangkit dan duduk di depan bambu tersebut. Nafasnya tersengal-sengal, jantungnya berdegup kencang, dan kaki beserta tangannya bergetar dengan hebat. Ia merasa seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama 20 tahun ia hidup, baru kali ini ia mengalami kejadian yang baginya sangat mengerikan. Ia berusaha untuk mengatur nafasnya, membuka handphonenya, dan melihat jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Baru hitungan menit setelah kejadian barusan, Andre pun kembali dikagetkan dengan suara ketukan di pintu gerbang. Mas Andre, bukain dong, ucap suara tersebut. Andre tetap diam sambil menatap ke arah datangnya sumber suara. Bukain, malah bengong, ucapnya lagi. Siapa? Tanya Andre tanpa beranjak dari tempat duduknya. Gua Mayang, astaga, masa lupa sih jawabnya heran. Mayang, orang apa bukan? Tanya Andre lagi. Ya orang lah, gue masih hidup. Mayang bingung dengan penjaga kos barunya ini. Andre berusaha bangun lalu berjalan sambil berpegangan pada tembok, langkahnya sempoyongan. Apa lu? Jalan kayak gitu? Tanya Mayang setelah ia dibukakan pintu. Anu kak, barusan gue ngeliat hantu. Ini gue masih shock banget, makanya gemeteran. Tadinya gue pikir Kak Mayang nih palsu, makanya gak langsung saya bukain pintu. Terang Andre. Tuh kan, berarti bener kan? Hantunya Mbak Surti tuh masih gentayangan di sini. Mayang bergidik berinding mendengarkan cerita dari Andre. Emangnya Mbak Mayang pernah ketemu? Tanya Andre. Ya kalau ketemu sekilas sih enggak. Cuma pernah beberapa kali kayak ngeliat ya sekelebatan bayangan putih gitu sih lewat depan gue pas di depan kamar kosong itu. Serem cerita begituan. Gue masuk dulu. Mayang lalu masuk menuju ke kamarnya, meninggalkan Andre yang masih terlihat ketakutan. Andre keluar ke depan di pinggir jalan. Ia duduk di sana hingga azan subuh berkumandang. Ia tidak berani duduk di dalam lagi seorang diri.
Pagi harinya, suasana kos-kosan menjadi gempar karena cerita penampakan yang Andre alami. Ada yang percaya, ada yang tidak. Bosnya termasuk orang yang tidak percaya dengan cerita dari Andre. Lu orang pagi-pagi udah pada ribut aja sama cerita tahayul. Kok Ivan menghampiri Andre yang sedang heboh menceritakan kisah mistis yang ia alami semalam pada teman-temannya. Si bos, pagi bos, sapa Andre. Gue denger tadi dari yang lainnya katanya lu orang lihat hantu. Hantunya cewek apa cowok? Tanya kok Ivan pada Andre. Cewek bos, bajunya putih, rambutnya panjang bos. Jadi ceritanya saya semalam kan gak sengaja ketiduran tuh bos. Nah terus, belum sempat bercerita banyak bosnya pun memotong pembicaraannya. Ya ketiduran, terus mimpi. Jadi yang lu ceritain itu semua cuma tahayul. Sini lu, masuk. Kita lihat rekaman CCTV semalam. Perintah kok Ivan, Andre pun lalu masuk dan menuruti perintah bosnya. Jam berapa lu orang semalam kejadiannya? Tanya kok Ivan. Ya sekitar jam 2 lebih 50 menitan kira-kira deh bos. Jawab Andre yang berdiri di samping bosnya yang sedang duduk mengoperasikan komputernya. Ko Ivan beserta Andre dan teman-teman Andre menonton rekaman CCTV dimulai dari jam 2.50 hingga jam 3.10. Mana? Gak ada tuh. Di sini cuma kelihatan lu yang lagi tidur. Terus lu duduk sampai Mayang datang. Gak ada tuh penampakan, ucap bosnya. Emangnya lu beneran lihat? Tanya bosnya lagi. Iya bos, beneran. Andre berusaha meyakinkan. Mana? Buktinya gak ada. Kalau lu ngeliat, berarti kan kelihatan nyata. Harusnya kelihatan juga di CCTV. Kalau emang nyata, itu artinya semua cuma tahayul. Udah, bubar. Gue mau lanjutin kerjaan gue dulu nih. Lo orang pada keluar dulu deh. Perintah bosnya, Andre dan kawan-kawannya langsung bubar. Andre merasa sedikit kesal karena bosnya tidak percaya padanya sedikit pun. Siang berganti malam. Matahari mulai tenggelam dan suara azan maghrib mulai berkumandang. Bangun bangun. Oi, Ujang membangunkan Andre yang sedang tidur di bawah tangga di lantai 1. Andre menggeliat, kemudian mengucek matanya. Ia meraih handphonenya di samping dan mengecek jam. Di jam 6, lu udah pulang ngirim dari tadi Jang? Tanyanya dengan suara serak karena baru bangun. Enggak, gue mah dari jam 4:30 udah sampai di sini. Barusan gue mah disuruh Yuswan buat bangunin lu, ucap Ujang sambil berlalu hendak keluar. Jang, tunggu Jang. Andre sedikit berteriak. Apaan? Mau nitip-nitip? Gue mau ke warung nih. Ujang berdiri menunggu di pintu ruang tengah. Kagak, udah sini buru. Lu duduk di sini, tungguin. Gue mau mandi. Ucap Andre sambil bergegas mengambil peralatan mandi yang ia simpan di samping tempat tidur. Ya elah, lu takut ya gara-gara semalam? Udah buruan ah. Ujang duduk di kursi yang terletak tak jauh dari kamar mandi. Andre menyegerakan mandinya karena ia takut ditinggal. Jang, malam ini temenin gue sampai pagi ya. Nanti gue kasih nasi goreng dah sama rokok sebungkus. Ya, rayu Andre. Hah? Sampai pagi? Lah, besok gue kerja. Ngantuk dong, protes Ujang. Ya lu tidur aja di dalam pos. Yang penting mah gue ada temennya. Meskipun yang nemenin tidur. Tolong dong. Andre memohon. Ujang menghela nafas panjang. Udah deh, ntar malam gue temenin. Malam pun semakin larut. Waktu menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ujang terlihat menyiapkan tempat untuknya tidur. Ia membawa serta kasur lipat di dalam pos jaga. Gue tidur dulu deh. Kalau ada hantu lagi bangunin aja. Jangan kabur sendirian. Gue juga mau kabur. Kan gue juga takut. Pesan Ujang sambil tertawa. Tenang aja, yaudah. Tidur sono, jawab Andre. Waktu berjalan begitu cepat, udara dingin berembus pelan. Terngiang dengan jelas dalam ingatannya kejadian semalam. Sejenak, bulu kuduknya merinding, suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara deru kipas AC di atasnya. Andre merebahkan dirinya di depan bambu. Sambil bermain dengan handphone miliknya, ia berusaha mengusir rasa kantuk yang mulai melanda. Namun, beberapa menit berselang, saat ia sedang asyik scroll sosmed, tiba-tiba saja muncul tangan transparan dari bawah dipan bambu yang sedang ia tiduri. Andre berusaha kabur, namun saat tangan itu menyentuh bahu kanannya, tubuhnya bagaikan lumpuh tak bisa lagi digerakkan.
Hanya kepalanya yang mampu digerakkan. Belum selesai rasa kaget yang ia alami, tiba-tiba muncul sosok perempuan merangkak cepat dari bawah mobil yang terparkir di garasi. Dalam hitungan detik, sosok itu sudah ada di atas tubuh Andre, menatap Andre dengan tatapan menyeramkan. Matanya hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Mukanya putih pucat. Dari kelopak mata kiri dan mulutnya mengeluarkan darah. Pipi dan keningnya lebam seperti bekas terkena benturan. Sosok tersebut tertawa sambil memiring-miringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Suara tawanya melengking. Cari, cari. Suara tawa melengking dari sosok tersebut sebelum akhirnya sosok tersebut perlahan menghilang. Begitupun dengan tangan transparan yang sedari tadi memegangi bahu kanan Andre. Andre segera bangkit. Ia berlari menghampiri Ujang yang sedang tertidur pulas. Ia goyang-goyangkan badan Ujang dengan keras. Jang, bangun Jang. Datang lagi Jang. Dia datang lagi, ucap Andre membangunkan Ujang. Ujang yang kaget langsung terduduk seketika meskipun matanya masih sangat mengantuk. Apanya? Siapa yang datang? Ujang bingung melihat Andre yang nampak sangat ketakutan. Hantu itu datang lagi. Kali ini gue lihat jelas wajahnya barusan tepat berhadapan-hadapan sama gue. Jang, Andre menceritakan apa yang baru saja dialaminya sambil terengah-engah. Ujang terdiam sejenak, lalu kemudian mengambil handphone miliknya yang ia letakkan di bawah bantalnya. Bentar. Ujang terlihat sibuk, seperti mencari-cari sesuatu di handphone miliknya. Selang sekitar 2 menit, Ujang lalu menyodorkan handphone miliknya sambil menunjukkan sebuah foto profil sosmed seseorang. Wajahnya mirip ini nggak? Andre melihat satu persatu foto di album foto milik akun tersebut dan benar saja wajah di foto itu sangat mirip dengan sosok hantu yang barusan ia lihat. Surtiasih Fatma. Ia membaca nama dari pemilik akun tersebut. Ini bener Jang. Terang Andre sambil mengembalikan handphone milik Ujang. Berarti nggak salah lagi. Itu mah Teh Surti, Ndre. Itu hantunya Teh Surti. Ujar Ujang ikut panik. Ya udah Jang, nggak usah cerita sama siapa-siapa dulu ya. Gua nggak mau bos sampai denger. Gua nggak mau dibilang tukang tahayul. Pokoknya mah sementara cukup kita berdua aja yang tahu. Andre mewanti-wanti. Ya tenang aja, jawab Ujang meyakinkan. Tapi jujur deh, sepertinya ada sesuatu yang bikin gue penasaran dari peristiwa ini, Jang. Muka Andre kini terlihat serius. Penasaran sama apaan? Tanya Ujang. Pertama, kemarin pas gue di kamar mandi, gue denger suara serem seorang perempuan. Dia bilang gini, tolong, cari, gitu Jang. Nah, terus barusan nih, pas dia muncul, terus ngerangkak di atas gue sambil ketawa. Dia juga ngucapin hal yang sama. Kayak gitu juga ke gua, ucap Andre menjelaskan. Sejenak mereka berdua terpaku seolah berusaha memecahkan satu misteri. Apa jangan-jangan dia berusaha menyampaikan pesan sama kita ya? Mungkin dia masih penasaran akan satu hal. Andre mencoba berpikir keras. Ujang pun hanya terdiam berusaha mengingat-ingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Flashback ke kejadian beberapa tahun silam. Ujang membelah kerumunan warga yang berkumpul mengelilingi tempat kejadian dan sesampainya di baris depan, Ujang menutup mulut, mual, aroma anyir merebak tertiup angin. Ujang memalingkan muka, ia tak tega melihat kondisi Teh Surti yang meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Umpatnya merutuki diri sendiri. Ia menyesal. Andai saja ia membantu wanita itu, mungkin saja Teh Surti tak akan berakhir tragis. Terlihat ratusan orang mulai berdatangan. Mereka mulai berkerumun di lokasi kejadian. Garis polisi terpasang membentang mengelilingi TKP. Ih, kasihan ya. Padahal orangnya masih muda, baik, ramah. Siapa sangka dia meninggal secepat ini. Apa dia tergelincir sampai jatuh ya? Ucap seorang ibu-ibu di tengah kerumunan warga. Iya, mana murah senyum. Gak nyangka banget hidupnya bakalan berakhir tragis kayak gini. Badan sampai remuk gitu, jatuh dari lantai 4. Ih, apalagi denger-denger nih, katanya mah jari kelingking yang putus masih belum ditemuin. Saut seorang perempuan muda yang sedang menggendong bayi yang berdiri tepat di samping Ujang kala itu. Gue tahu apa maksud dari pesan Teh Surti, Andre, ucap Ujang setelah menyadari sesuatu. Andre menatap serius wajah temannya itu.
Yakin Ujang? Coba lu jelasin. Jari, Andre, jari. Jari kelingking Teh Surti mah belum ditemuin, ucap Ujang yakin. Dari mana lu tahu kalau jari kelingkingnya belum ditemuin, Jang? Tanya Andre lagi. Ya tahu atuh, kan waktu itu gue yang nganterin Mbak Surti sebelum kejadian, dan pas olah TKP, gue juga ada di sekitaran tempat kejadian. Gue denger sendiri, ada yang bilang kalau ternyata jari kelingkingnya mah belum ditemuin, kata Ujang lagi. Emangnya sampai lepas gitu ya? Seru Andre seolah tak percaya. Ya, waktu itu mah kondisi Teh Surti benar-benar mengenaskan. Kepalanya pecah, lengan tangan kiri dan kaki kirinya patah, sedangkan tangan kanannya sebatas siku putus. Dan itu ditemuin tergeletak di atas genteng rumah sebelah itu. Tangannya udah ditemuin, tapi jarinya mah enggak. Ucap Ujang menjelaskan dengan detail apa yang ia ingat dan ia ketahui. Oke Jang, besok kita coba cari jarinya Teh Surti, ajak Andre pada kawannya itu. Jangan besok atuh, besok mah ada si bos. Gue takut ditanya-tanyain. Mendingan hari Minggu aja. Kalau Minggu pagi masih bos sekeluarga kan pada ke gereja tuh. Nah, itu kesempatan kita buat nelusurin, Ujang berpendapat. Oke siap, kalau gitu Minggu kita bergerak, tegas Andre. Hari demi hari berlalu. Tibalah pada malam yang bagi sebagian orang dipercaya sebagai malam di mana bangsa lelembut banyak bergentayangan. Udah jam 10 malam, si Ujang mana nih? Mana malam Jumat lagi. Andre meraih handphonenya dan mencoba menghubungi Ujang yang tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Halo, apaan sih bro? Jawab Ujang di ujung telepon sana. Lu di mana Gobi? Gue sendirian nih, umpat Andre kesal. Sorry ya bro, gue malah lagi anterin cewek gue pulang ke Bogor. Besok baru balik, terang Ujang. Sial, trauma gue masih belum hilang jir. Gue minta ditemenin siapa dong? Ucap Andre bingung. Ya lu minta aja kok Ipan buat temenin lu jaga. Lagian lu tuh kan security, masa penakut? Andre. Candanya. Lah, emang dasar gue penakut dari orok. Ngehe lu ya. Lagian gue tuh bukan security oncom, gue itu cuma penjaga biasa bro. Pakai acara suruh ngajak kok Ipan segala, mancing perkara namanya, jawab Andre kesal. Halo. Andre mencoba mengecek teleponnya. Suwe malah dimatiin. Andre lalu melempar handphonenya ke atas bantal. Andre celingukan. Pandangannya memindai ke setiap sudut di halaman. Sepi, semilir angin bertiup pelan, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Suara gonggongan anjing terdengar bersautan, semakin menambah kesan malam yang mencekam. Berkali-kali pemuda itu mengusap tengkuknya yang mulai meremang. Pandangannya was-was. Ia memang kesepian, namun takutlah yang menemani justru teman tadi udang. Waktu seolah bergulir begitu lambat. Tak sabar rasanya menunggu matahari terbit. Di sela-sela kegelisahannya tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara ketukan di pintu gerbang. Andre menelan saliva dengan susah payah. Kabut asap muncul entah dari mana. Nampak sesosok yang tak asing bagi Andre. Kamayang, sapanya seraya berlari membukakan pintu. Sejenak ia merasa lega karena ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Mayang, salah satu penghuni kos itu. Tumben jam segini udah pulang kak. Biasanya paling cepat jam 3 pulangnya. Masih jam 1 nih sekarang, tanya Andre. Mayang tak bergeming. Ia berdiri mematung dan mukanya tertunduk. Kamayang kenapa? Udah cepet masuk, di luar dingin. Takut ntar masuk angin loh, saran Andre peduli. Kamu sendiri gak takut masuk angin? Mayang yang tadinya menunduk kini menatap tajam ke arah Andre. Kalau sama aku, kamu takut gak? Tanya Mayang sambil memperlihatkan senyum yang mengerikan. Andre yang kaget tidak sempat bereaksi karena tiba-tiba saja sosok Mayang tersebut mencengkram erat leher Andre hingga membuatnya jatuh terjerembab. Kakinya menendang-nendang. Ia meronta tak berdaya. Dalam pikirannya, mungkinkah ini akhir dari hayatnya? Kamu Teh Surti, kamu cari jarimu kan? Jarimu ya, aku akan mencarikannya jika memang itu yang kamu cari. Ucap Andre terbata-bata. Wajah Mayang berubah menjadi menyeramkan. Kulit di sisi kanan wajahnya itu tampak mengelupas dan mengeluarkan darah segar. Ia menangis darah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya seolah lehernya patah. Tak lama setelahnya, tiba-tiba saja sosok tersebut memudar dan menghilang begitu saja. Andre duduk bersandar pada tembok sambil terbatuk merasakan sakit di lehernya bekas cekikan barusan.
Keesokan harinya, Andre pun memutuskan untuk segera mencari jari tersebut. Ia tidak peduli, bahkan meskipun itu masih hari Jumat, ia sudah tak sabar jika harus menunggu sampai hari Minggu. Dia pergi di pagi harinya ke kos 43 di mana awal tragedi tersebut bermula. Andre mencari akal untuk membuat alasan masuk ke sana dan akhirnya dia pun lalu mengambil beberapa helai bajunya yang kotor, lalu ia masukkan ke kantong plastik yang kemudian dia bawa ke kos 43. Sesampai di sana, ia disambut oleh Jaya, sang penjaga kos di sana. "Wis, tumben nih, pagi-pagi kesini lu, Ndre. Bawa apaan tuh?" "Baju kotor, Jay. Di sana jemuran penuh. Gue nyuci di sini ya," ucap Andre. "Ya udah, di atas sono, di lantai 4," jawab Jaya sambil masih sibuk bermain game online di handphonenya. Sesampainya di atas, ia menyusuri setiap sudut, berharap dapat menemukan apa yang dia cari. Setengah jam berlalu, namun ia tak juga bisa menemukan apapun. Ia terduduk lelah di samping tangga tempat Teh Surti jatuh. Setelah 5 menit ia beristirahat, ia pun lalu bangkit untuk melanjutkan pencarian, namun tanpa sengaja ia menyenggol sebuah pot hitam kecil hingga tanaman dan tanah di dalamnya terburai di atas lantai. Ia pun panik, segera membereskannya, namun pandangannya tiba-tiba saja tertuju pada sesuatu yang tergeletak di samping pot. Ia raih benda itu, ia bersihkan, dan betapa kagetnya setelah ia menyadari bahwa benda yang ia pikir adalah ranting kayu itu ternyata adalah tulang jari manusia. Ia masukkan tulang itu ke sakunya dan bergegas meninggalkan tempat tersebut setelah membereskan kembali pot bunga yang tadi ia jatuhkan. Ia segera membawa tulang tersebut bersama Ujang ke rumah seorang ustadz yang ada di sana. Dan atas saran dari ustadz tersebut, Andre pun lalu menguburkan jari tersebut di makam Teh Surti yang terletak di Bogor. Paling tidak, sekarang Andre dapat bernapas lega karena ia sudah mengembalikan jari Teh Surti yang hilang itu. Sebulan berlalu, tak ada lagi kejadian-kejadian aneh dan janggal. Di jam 8 malam, waktunya mandi, terus jalan-jalan deh, ucap Andre lalu bersiul-siul masuk ke dalam kamar mandi. Dek, langkahnya terhenti. Mata Andre melotot tajam menatap lurus sesosok wanita berambut panjang dengan wajah menyeramkan menyambutnya di kamar mandi. Ia bergelantungan di atap kamar mandi dengan posisi terbalik. Cari, cari, ujarnya dengan suara serak berganda. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Andita. Ini kisah tentang rumah kos yang ada di Jakarta. Jadi emang selalu mencekam ya kisah tentang rumah kos, dan apalagi ini settingnya di Jakarta. Jadi saya berasa banget nih. Dan kos milik Ko Ivan ini memang ternyata ada misteri di baliknya. Dan Andre sebagai petugas baru penjaga kos-kosan di situ langsung dapetin teror. Yang mana ternyata teror-teror yang dialami Andre ini mendorong dia untuk menguak misteri yang ada di rumah kos milik Ko Ivan itu ya. Dan syukurnya akhirnya Andre berhasil menemukan sesuatu yang dicari oleh almarhum Teh Surti. Jadi Teh Surti ini tapi masih menjadi misteri nih. Teh Surtinya ini meninggal karena apa? Apakah dia loncat ataukah didorong atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas dia sosok yang menyerupai ya. Jadi sosok yang menyerupai Teh Surti ini mencari-cari jari kelingkingnya yang patah. Jadi buat teman-teman gini ya, ketika seseorang terjatuh dari lantai atas itu memang bisa saja ada salah satu bagian tubuhnya yang terlepas ya, karena saking kerasnya hantaman dari atas ke bawah. Dan saat itu jari kelingkingnya Teh Surti yang lepas, sehingga nggak ada yang di bawah saja dan dimakamkan. Dan itu dia kembali lagi untuk mencari jari kelingkingnya, dan alhamdulillah sudah berhasil ditemukan oleh Andre. Tapi di endingnya sosoknya masih balik lagi ya, sambil bilang tolong cari lagi, apanya lagi. Ini semakin menarik nih. Di sini saya yakin sih ada kelanjutannya nih untuk Mbak Andita. Jangan lama-lama ya lanjutannya. Dan keren banget, intinya keren banget, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan juga. Dan salah satunya yang keren itu Andre ya, dia masih mau bertahan di situ di tengah teror yang melanda dia. Padahal dia baru kerja, ya mungkin karena himpitan ekonomi juga, jadi mau nggak mau ya
sebenarnya jaga kos-kosan itu kan lebih ke santai ya, tapi ya itulah, ketika kita berjaga malam, kebetulan saya juga pernah jaga malam begitu, jadi memang di malam hari itu tugasnya santai, tapi wow, rasanya luar biasa. Ya sekali lagi terima kasih Mbak Andita, kisahnya keren banget dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar, punya pendapat lain bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan video barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya, setiap malam ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari kisah pribadi, silakan apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.